Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Ibu Bapa, saudara-saudari yang saya kasih dalam Kristus, malam hari ini kita berkumpul bersama untuk mengenang 40 hari meninggalnya saudara kita, Kakak Yosef Bulet Tolok. Dan tanpa terasa, ya, 40 hari itu berlalu begitu cepat. Kita berkumpul bersama meskipun dalam masa pandemi dan melalui Zoom, tetapi saya yakin bahwa peran Ekaristi kita pasti akan tetap berkenan di hati Tuhan pada hari ini. Doa-doa kita pada malam hari ini kita panjatkan kepada Tuhan, memohon Tuhan yang Maha Rahim memberikan kerahimannya kepada Kakak Yosef, dan semoga Tuhan yang Maha Baik memberikan tempat abadi di surga dan juga penghiburan pada kita semua, terutama keluarga yang ditinggalkan. Mari kita mengawali ibadat suci kita ini. Kita mohon Tuhan yang Maha Baik mengampuni dosa-dosa dan salah kita. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah yang mengambil roti, mengucapkan doa syukur, dan membagi-bagikan roti itu kepada sekitar 5.000 orang. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Engkaulah yang diutus oleh Bapa dan datang ke dunia untuk meringankan beban penderitaan umat manusia. Kristus, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Engkaulah yang datang untuk mengumpulkan semua orang dalam satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa, ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang Tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Bapa, Engkau yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa dunia, kabulkanlah doa kami. Engkau yang duduk di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena hanya Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah yang Maha Tinggi Yesus Kristus, bersama dengan Roh Kudus dalam kemuliaan Allah Bapa. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa penyelamat manusia, Engkau telah menyerahkan Putramu kepada kematian dan membangkitkannya untuk hidup mulia di surga. Engkau pula yang menyelamatkan dan memelihara umat Israel selama 40 tahun di padang gurun. Maka kami mohon, ampunilah segala dosa saudara kami, Yosef Bulet Tolok, yang 40 hari lalu Engkau panggil menghadap-Mu sendiri. Berkenanlah pula sekarang ini menerima saudara kami ini dalam kerajaan-Mu. Kami mohon pula berkat-Mu bagi keluarga kami semua yang hadir di sini pada malam hari ini, agar senantiasa kuat untuk mengemban tugas dalam pesiarahan di dunia ini. Semoga Engkau senantiasa memelihara kehidupan kami, dan kami juga memohon semoga Engkau memberikan peneguhan kepada seluruh keluarga yang ditinggalkan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mari kita dengar. Ini bahasa apa nih?
Ini masih unmute ini, kita tidak bisa dengar. Mikrofonnya dibuka dulu. Mendung baru dalam semua. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah roti itu kepada orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayan abdi Allah itu berkata, apakah aku dapat menghidangkannya di depan 100 orang? Jawab abdi Allah itu, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan, sebab beginilah firman Tuhan. Orang akan makan dan bahkan akan ada sisanya. Lalu hidangkannyalah roti itu di depan mereka. Maka makanlah mereka dan masih ada sisa sesuai dengan firman Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sabdamu Tuhan. Berita rohku, sinarnya menembusi kabut dunia, mengarah ke taman surga. Tuhan telah bersabda, Akulah jalan kehidupan. Bahagialah yang berlangkah denganku menuju rumah Bapa. Sabdamu Tuhan, berita rohku, sinarnya menembusi kabut dunia, mengarah ke taman surga. Bacaan kedua. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Efesus. Saudara-saudaraku, aku orang yang dipenjarakan demi Tuhan, menasihati kamu supaya sebagai orang-orang yang terpanggil, kamu hidup berpadanan dengan panggilan. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu pembaptisan, satu Allah dan Bapa kita semua yang mengatasi semua, menyertai semua dan menjiwai semua. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.
Haleluya. Haleluya. Seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umat-Nya. Haleluya. 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 Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dan bersama Sekali peristiwa, Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Yesus naik ke atas gunung dan duduk. Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ketika itu Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai Filipus, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepada Yesus, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya ini untuk orang sebanyak itu?" Kata Yesus kepadanya, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang." Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari 5 roti jelai yang lebih setelah orang itu makan. Ketika orang-orang itu melihat mujizat yang telah diadakan Yesus, mereka berkata, "Dia ini adalah benar-benar nabi yang akan datang ke dunia." Karena Yesus tahu bahwa mereka akan datang dan membawa dia dengan paksa untuk dijadikan sebagai raja. Ia menyingkir lagi ke gunung seorang diri. Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, kita berkumpul malam hari ini dalam suasana masih duka, tentu saja, dan untuk anak-anakku, Boli dan juga ponan-ponan anak-anak yang lain, kalian juga sudah menjadi yatim piatu. Kita senasib. Jadi anak yatim piatu sebenarnya tidak enak, tapi itulah kehidupan kita. Suatu saat kita semua akan mengalami yang sama. Dan 40 hari yang lalu, ya, kita semua kehilangan satu lagi, ya, dari barisan keluarga yang pergi dari dunia ini. Tahun yang lalu, ya, saudara kita Blasi pergi, kemudian tahun ini Yosef, yang lain menunggu giliran. Ya, that's our life. Itulah kehidupan kita. Kita tidak bisa menghindar dari apa yang namanya kematian. Pada hari-hari ini,
kami yang tinggal di sini, di Jakarta dan sekitarnya, itu mengalami, ya, hampir setiap hari menyaksikan orang meninggal dunia. Saya setiap hari merayakan misa kadang-kadang bisa 2 kali untuk orang yang meninggal dunia. Ada yang meninggal dunia karena COVID-19, ada yang meninggal dunia karena memang usia, dan lain sebagainya. Dan saya merenungkan bahwa ketika melihat semakin banyak orang yang dipanggil oleh Tuhan, rasa-rasanya kita yang lain juga sedang menunggu giliran. Rasa-rasanya kita itu seperti orang-orang Yahudi pada zaman Raja Daud, ketika dia mengatakan pada para peziarah ke Yerusalem, "Sekarang kami berdiri di depan gerbangmu, hai Yerusalem." Seperti kita semua ini sedang berdiri di depan gerbang dan siap untuk masuk, ya, ke dalam kota Yerusalem. Kita semua seperti sedang mengantri dan menunggu giliran untuk masuk. Dan secara manusia memang kita merasa takut. Kita takut dengan kehidupan kita. Secara manusia memang kita tidak mau pergi cepat-cepat. Ada yang mau pergi cepat-cepat, ada yang mau menunggu, mau hidup 1000 tahun. Ya, tapi ujung-ujungnya tetaplah kematian. Dan itulah, ya, apa yang paling kurang kami yang ada di sini merasakan hari-hari ini. Kehilangan orang-orang yang kita kenal, yang menjadi sahabat, kenalan, tiba-tiba dipanggil, tiba-tiba, ya, meninggal hari ini, 2-3 jam kemudian langsung dikubur, kalau itu kena COVID, dan lain sebagainya. Saya merasa situasi ini membuat banyak orang itu bertanya-tanya kepada Tuhan, "Tuhan, kalau memang Engkau itu sungguh-sungguh ada, kenapa Engkau membiarkan yang namanya maut ini datang begitu cepat?" Kenapa, ya, saya satu kali juga ditanya oleh umat, kenapa orang-orang yang baik itu meninggalnya lebih cepat daripada orang-orang yang jahat? Saya mengatakan, ya, orang yang jahat itu kan kriteria siapa? Kadang-kadang kita yang berpikir orang itu jahat. Orang-orang berpikir bahwa, ya, hanya orang-orang baik yang dipanggil oleh Tuhan lebih cepat. Tidak. Kita semua punya jalan yang sama. Kita semua akan mengikuti jalan yang sama. Pada suatu hari saya merayakan misa arwah seorang bapak yang meninggal dunia. Dan pada saat itu saya bertemu dengan anaknya yang masih kecil. Usia kira-kira kelas 6 SD. Dan ketika saya tiba di rumah duka, dia itu yang paling rajin berbicara dengan saya. Saya juga heran, anak usia begitu tidak takut dengan romo untuk berbicara. Maka ketika homili saya coba untuk bertanya kepada dia, kira-kira apa yang Anda masih ingat dari kehidupan ayahmu? Dan dia mengatakan pada saya, ayah saya itu orang yang baik. Saya bertanya kepada dia, baiknya seperti apa? Dan dia mengatakan, ayah saya itu orang baik karena dia selalu memanggil nama saya. Nama yang dia berikan itulah yang dia sapa setiap hari. Saya mengangguk dan merasa ini sangat sederhana. Kemudian saya bertanya lagi, lalu apalagi yang baik dari ayahmu? Dan dia mengatakan pada saya, ayah itu baik karena dia menyenangi apa yang saya senang. Dia menyukai apa yang saya sukai. Oh ya, maksudnya apa? Dia mengatakan, setiap kali kalau ayahnya kembali dari tempat kerja, meskipun capek, lelah, tapi
ketika dia minta untuk bisa bermain bersama, ayahnya pasti mau. Dan mereka dua bermain. Ayahnya itu berusaha untuk menjadi seperti anak kecil, untuk bermain bersama anaknya, yang usianya sekitar kelas 5-6 SD. Saya mendengar kesaksian sederhana ini dan kemudian saya mengatakan pada semua umat yang hadir di dalam perayaan Ekaristi, di rumah duka itu, yang namanya orang-orang kudus itu tidak perlu kita berpikir mereka harus menjadi santu dan santa. Orang-orang kudus itu adalah orang-orang sederhana yang ada di sekitar kita. Orang tua kita yang sederhana, yang dengan cara mereka sendiri itu mengedukasi kita, mendidik kita, membina kita sesuai dengan kemampuan mereka. Tapi dari kehidupan mereka yang sederhana, yang simpel seperti itu, yang membuat kita bisa bertumbuh menjadi orang yang terbaik. Maka anak itu betul-betul mengubah mindset saya waktu itu, malam itu. Ayahnya itu orang baik karena setiap hari ayahnya itu selalu memanggil dia dengan namanya sendiri. Coba kita pikirkan di rumah masing-masing. Ketika orang tua itu marah dengan anaknya, yang dia panggil itu bukan nama anaknya lagi. Yang dia panggil itu pasti yang ada di dalam kandang. Entah yang berkaki 2 atau yang berkaki 4, pasti dia akan panggil. Ayah yang baik itu yang selalu menyenangi apa yang saya senangi. Ketika pulang kerja, kebun, anak minta untuk main, pasti ayahnya mengatakan, "Kerbenengel rabu. Saya lagi capek. Kerbenengel ra. Mi bemoga ya." Seperti itu ya. Andaikan ya para bapak itu meskipun lelah sekali tapi bisa meladeni anaknya untuk bermain, ya anak itu akan tetap berpikir ayah saya itu adalah orang yang baik. Malam hari ini kita mengenang sosok seorang yang sebetulnya kalau kita mengenang saudara kakak kami, Yosef, pasti saja di dua papa. Dan kalau tinggal di dua papa itu berarti ya sudah di kampung belakang itu. Dan melihat karakternya, Yosef itu tidak banyak ngomong. Paling hanya ketawa sebentar. Kalau diajak ngomong, ya kadang-kadang ngomong seadanya. Atau mungkin ketika saya berbicara karena saya pastor, meskipun adiknya saya pastor dan dia sungkan. Tapi itulah ya pertemuan kami yang terakhir itu ketika saya liburan dan saya tidak tahu kenapa bisa terbesit dalam pikirannya. Dia mengajak saya, "Ayo kita pergi ke pantai." Dan pada saat itu bersama Niel, juga Elsis, dan Ande, kami kakak beradik semua berangkat ke pantai ke Waibura. Dan dia itu bersama dengan Niel pergi Bekat. Sedangkan saya itu, ya lama baru lihat laut jadi berendam di laut sambil menunggu berapa ikan yang akan mereka bawa. Dan sudah mereka membawa ikan, langsung kita nyaris kasih habis semua di pantai, bercerita dan tertawa, kemudian ya begitu, tidak banyak ngomong. Dia berbicara, kalau dengan saya dia berbicara hal-hal yang penting saja. Selebihnya ya sudah. Ya. Saya ketika merenungkan dia meninggal dunia, saya mengatakan ini orang ini benar-benar tinggal di dua papa. Dalam rasa diamnya, itu bukan berarti tidak ada yang baik. Tapi dalam rasa diamnya itu, dia menunjukkan banyak kebajikan yang bisa dirasakan oleh banyak orang yang mengenal sosok orang ini.
ketika dia meninggal dunia di laman Facebook, banyak yang lalu mengingat-ingat ya cerita tempo dulu ya. Ketika dia baru pulang dari luar negeri, Kakak Yosef itu kulitnya putih, ganteng sekali. Sampai perempuan-perempuan saja tergila-gila. Saya masih ingat, saya masih SD kecil, masih dengan Niel kami masih anak-anak ya. Rumah kami masih rumah yang lama. Dan waktu itu Kakak Yosepin, dia sudah meninggal dunia, jadi cerita saja, tidak ada rahasia. Buat kita ketawa malam ini ya. Jadi waktu itu Kakak Yosep itu baru mulai, mungkin baru latihan pacaran dengan mamanya Boli ya. Jadi apa mereka datang ke rumah, lalu Kakak Yosep ini dengan Mate Gurani Sarkian juga datang dengan dia punya pasangan. Lalu makan di rumah, kemudian Kakak punya tape yang besar itu ya, bawa ke rumah lalu putar lagu ya. Dan mereka dansa sepanjang malam itu, dansa di rumah ya. Dengan Daniel itu kayak masih anak-anak, bapak saya suruh, lu ngajar kamu di dalam sana. Jadi kami dua Niel itu hanya bisa lihat dari lubang kenep itu, lubang lihat mereka kenep berobong itu. Mereka dansa di sana dengan lagu Sionona Mari Dansa. Sionona Mari Dansa. Seperti itu lagu Tempo Duelo ya. Jadi saya kadang-kadang kalau duduk dengan dia, lalu dengan Niel kami cerita. Saya bilang model engkau ini dulu baru datang dari Irak, karena baru dari tanah orang, kulit putih lagi, ganteng lagi, lalu ya gara-gara kalian itu dansa-dansa dalam rumah dan daging ayam kalian sendiri yang makan, sedangkan saya dan Daniel hanya helipi-helipi dari kena berobong itu ya. Ya zaman itu bapak saya bilang merana kelobeng ya, tidak boleh lihat orang besar berpacaran ya, zaman itu ya. Tapi itulah pengalaman dengan Kakak Yosef ya. Dan ya sudah 40 hari yang lalu dia tinggalkan kita semua. Masing-masing kita punya kenangan. Maka Kakak Yosef juga punya kelemahan. Itu hal yang normal. That's our life. Itu kehidupan kita. Dia juga punya banyak kelemahan. Maka saya sebagai saudaranya malam hari ini, kalau saja Kakak Yosef selama hidup dia ada punya sesuatu yang menyakitkan, kami minta maaf. Sebagai saudara, kami saudara-saudaranya juga merasa punya rasa tanggung jawab untuk meminta maaf kalau memang dia pernah melakukan kesalahan tertentu dan mohon dimaafkan. Sudah 40 hari dia meninggal dunia, ya memaafkan itu hal yang indah. Ya. Kemudian kalau selama hidupnya dia pernah membuat Anda bahagia, kenanglah apa yang dia pernah lakukan, kebahagiaan yang pernah dia berikan pada kalian. Semoga semua hal yang baik yang sudah dia lakukan, meskipun kecil, tapi saya yakin bahwa kecil itu selalu indah. Maka semoga kita tetap mengingat hal-hal terbaik yang pernah dia lakukan. Dan cobalah kita berusaha untuk bisa melupakan mungkin hal-hal yang tidak baik yang pernah dia lakukan di dalam kehidupan, entah secara pribadi atau secara sebagai keluarga. Ya, pada malam hari ini dalam perayaan Ekaristi, saya sebagai saudaranya juga memohon maaf dan semoga Tuhan yang Maha Baik memberikan pengampunan kepada dia, tapi juga memberikan berkat pada kalian semua. Dan saya yakin bahwa malam ini ya dengan perayaan Ekaristi ini kita juga berdoa untuk Kakak Tracy dan juga Rana yang sudah pergi ya. Mereka juga sudah reuni di surga. Mereka bertiga bertemu. Semoga mereka tidak bertengkar di surga. Ya. Mereka sudah pergi, sudah bahagia.
Dan kepada anak-anak, ya, pada anak-anak Boli dan anak-anak perempuan, ya, kalian punya ayah itu sudah meninggal dunia, tapi kalian juga masih punya ayah yang lain. Jadi jangan pernah berpikir, kami punya sudah habis tadi sudah. Linus sudah meninggal dunia, Yosef sudah meninggal dunia, dan kami tidak punya siapa-siapa lagi. Tidak. Anda masih punya Bapak dan ya, Amam Kenem masih ada kok. Waktu meninggal dunia saya juga mengatakan pada Tracy, Greta, Selma, Sili, saya mengatakan, kalian punya saudara itu sudah meninggal dunia. Tapi jangan lupa, kalian masih punya saudara yang lain. Satu meninggal, masih banyak yang hidup. Jadi jangan berpikir di Lerek sudah tidak punya saudara lagi. Masih ada. Masih ada. Dan jangan pernah mengatakan, debalah Henepi. Tidak ada Henepi dalam keluarga kita. Kita semua tetaplah saudara, tetaplah saudari. Maka semoga Pranekaristi malam hari ini, meskipun sangat jauh ya, tapi orang mengatakan jauh di mata, dekat di hati. Saya jauh di sini, tapi di Dua Papa juga dengar, di Kupang juga dengar, yang ada di Jakarta juga dengar. Ya, kita semua saling mendengar satu sama lain, dan saya bersyukur dengan Pranekaristi malam hari ini, dan saya tetap berdoa sebagai seorang pastor. Ya, hanya inilah yang saya bisa berikan pada keluarga, yaitu doa-doa dan berkat-berkat yang saya minta dari Tuhan untuk semua keluarga yang hadir. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Setelah kita mendengarkan sabda dan merenungkannya, mari kita lanjutkan ibadat suci kita ini. Kita menyatakan iman dan kepercayaan kita dengan mendoakan doa aku percaya. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, bangkit di antara orang mati, yang naik surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ dia akan datang untuk mengadili orang yang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Doa umat. Saudari dan saudara terkasih, Allah Bapa selalu memelihara dan memperhatikan kesejahteraan hidup setiap orang. Bahkan Ia berkenan memberikan putranya bagi keselamatan kita. Maka marilah kita berdoa kepadanya. Bagi Sri Paus dan para uskup, semoga Allah Bapa memberkati Sri Paus dan para uskup dalam usaha mempersatukan gereja dengan hubungan-hubungan persahabatan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kelaparan di dunia, semoga Allah Bapa mendampingi para pemimpin bangsa-bangsa dalam memerangi kelaparan di dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para orang tua yang tak mampu berbuat apa-apa terhadap kelaparan anak-anak mereka, semoga Allah Bapa mendampingi dan menambahkan hati para orang tua yang menghadapi kelaparan anak-anak, agar jangan sampai putus asa dan membangkitkan rasa belas kasih kita, agar dengan bantuan rahmat-Nya kita mampu meringankan beban mereka. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudara kita yang baru di paroki, semoga Allah Bapa membimbing kita agar mampu bersikap ramah dan penuh cinta kasih terhadap putra-putri paroki yang baru merasa diterima dalam lingkungan kita dan merasa kerasan di sini.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi Bapak, Saudara, Opa kita Yosef Buletolok yang telah meninggal dunia 40 hari yang lalu, dan juga bagi semua sanak keluarga kita yang telah mendahului kita. Semoga arwah mereka diterima di sisi kanan Tuhan, dan semoga saat ini mereka semua sedang berbahagia bersama para kudus di surga. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita semua yang hadir di sini, semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan, dan semoga selalu terhindar dari segala sakit dan penyakit, terutama wabah COVID-19 yang saat ini sedang melanda dunia. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa dalam surga, saya juga mohon berkat yang istimewa untuk saudara-saudari, sanak keluarga yang hadir dalam perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Tuhan, semoga Engkau menjaga dan melindungi mereka semua. Semoga Engkau juga memberikan berkat-berkat yang mereka butuhkan dalam kehidupan mereka setiap hari, dalam keluarga mereka masing-masing. Semoga Engkau juga memberikan peneguhan, menganugerahkan kesembuhan kepada mereka yang sedang sakit. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menjamah dan menyembuhkan mereka. Yang punya persoalan-persoalan tertentu dalam kehidupan, semoga Engkau membuka jalan yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Terimalah ya Bapa doa-doa permohonan kami ini yang kami sampaikan padamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selalu. Mari kita sama-sama berdoa supaya persembahan-Ku dan persembahan-Mu boleh diterima oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang Ya Allah, terimalah persembahan kami ini dan jadikanlah bagi kami rejeki surgawi yang akan memuaskan rasa lapar dan haus kami akan berkat-Mu. Teristimewa pada peringatan 40 hari, Engkau panggil saudara kami, Yosef Buletolok hadirat-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudahlah. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab meskipun kami seharusnya binasa dan direnggut maut karena dosa, berkat rahmat dan kasih sayang-Mu, kami ditebus melalui kemenangan Kristus. Bersama Dia, kami dipanggil kembali menuju kehidupan. Sebab itu bersama kekuatan surga dan demi keagungan-Mu, kami senantiasa memuliakan Dikau di bumi dengan tak henti-hentinya berseru. Kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah
Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti. Dia mengucap syukur kepadamu dan memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala. Sekali lagi ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu, Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus, dan uskup kami Bapak Kardinal Ignatius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan hamba-Mu, Yosef Buletolog, yang 40 hari lalu Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian, juga menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, teristimewa Kakak Tresia, Kakak Rana, juga semua keluarga besar yang sudah Engkau panggil ke hadirat-Mu. Mereka telah meninggal seperti Kristus, dan mereka juga punya harapan akan bangkit, dan juga akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita satukan doa-doa kita ini dengan doa yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, surilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia yang berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, "Damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu,
dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus mengantar kita kepada kehidupan abadi. Amin. Kalau ada lagu komuni bisa dinyanyikan. Manusia pengembara, rasalah pergandaan, berat dan mengembara, beri makan dagingmu. Darah Yesus sudah tumpah, bagi kita pengembara, baik tanggung dengan Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, Engkau menyatukan kami dalam perjamuan kudus. Kami yakin bahwa Engkau senantiasa beserta kami. Kami mohon pula semoga saudara kami, Yosef Buletolok, yang sudah Engkau panggil ke hadirat-Mu 40 hari yang lalu, sekarang juga boleh menikmati perjamuan abadi di surga bersama himpunan para kudus, dan kelak persatukanlah kami semua dalam kerajaan surga untuk memandang dan menikmati kemuliaan-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua yang hadir malam hari ini, seluruh keluarga besar senantiasa dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa,
Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Ekaristi kita sudah selesai. Syukur. Hiduplah dalam damai Tuhan. Amin. Amin. Mikrofon tidak dibuka. Andre buka mikrofonnya. Mikrofonnya Umat dibuka. Sampai kemudian. Amin. Amin. Selamat malam. Tidak kedengaran. Oh my God. Andre, mungkin mikrofon yang di Andre yang 1E itu harus dibuka supaya bisa didengar di sini. Yang di HP itu memang sengaja dimatikan, Vater. Soalnya terhubungnya ke speaker, dan di sini malah ini suaranya itu serak di dalam speakernya, jadi sengaja dimatikan. Kalau begitu, kalau ada sambutan dia pakai di tempat Anda supaya semua pemirsa bisa mendengar. Oke. Iya, Tuhan. Ya. Silakan Boli, ada yang mau disampaikan pada kakak adik semua di sini, keluarga besar dari Jakarta juga ada yang hadir, di Kupang juga ada, ya. Jadi mesti bicara agak kuat supaya kami semua bisa dengar. Kalau tidak, kami tidak dengar. Selamat malam. Salam baik, salam sejahtera untuk kita all. Pada tempat ini, atas nama almarhum Bapak Yosef Bule Tolong, dengan kami semua anak-anak, saya ucapkan limpah terima kasih. Yang pertama untuk Kene Pater Yohanes Labatolok SDB yang sudah bersedia meluangkan waktu boleh memimpin misa mengenang kematian almarhum Bapak Yosef pada malam hari ini. Terima kasih kedua saya sampaikan untuk Kinerikus dalam hal ini sebagai penjabat kepala desa, lalu Ketua Dewan Stasi Kak Oni yang mungkin tidak sempat hadir karena ada halangan yang mungkin tidak bisa dibantahkan, Ketua Lingkungan 3 yang sudah memberi keluasan sehingga dalam situasi pandemi seperti ini kita oli bisa tobobo gerbe meskipun dalam prokes yang kita sedang lihat sendiri, hadir untuk turut memberi doa, meringankan beban langkah perjalanan Bapak ke alam sana. Yang ketiga, terima kasih untuk siapa saja awal harbe yang saya tidak bisa sebut satu persatu, boleh malam ini datang sama-sama mendoakan Bapak dengan Garo Jemaah Jobe yang mungkin secara moral atau materi pernah bantu Bapak atau kelancaran makin sepanjang dia sakit sampai dia menghadap ke titik alfa.
sampai 40 hari tiap bukan apa, atas nama Bapa dengan anak-anak Kam Haleman, saya sampaikan terima kasih. Yang berikut terakhir, kembali atas nama Bapa Kam Anak Walom, saya sampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin Gereja Maju B sengaja atau tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, ada hal-hal yang tidak berkenan, yang menyinggung mio perasaan pada tempat ini. Saya mohon dimaafkan, biar meringankan perjalanan Bapak menghadap kehadirat yang Maha Kuasa. Terakhir lebih penting soal fitnah Tito Bebogna nanti sebentar, tapi kita tetap patuhi protokol kesehatan. Sehingga Tiwalho untuk kebaikan Tiwalho juga tidak kemudian ada muncul klaster 40 hari. Itu kita jaga itu. Tiba bubu do mungkin kerayaan itu. Saya pikir seperti itu. Saya berikan kesempatan untuk Kianeniel, mungkin ada hal-hal yang ditambahkan terkait itu. Padahal saya kasih waktu dan tempat. Baik, malam baik untuk Wola. Selamat malam untuk Pater. Ya. Tidak merayakan Ekaristi untuk karena Kak Yosef meninggal, maka kita semua hadir untuk kebayaan dengan Takayano Alfa beneran. Itu saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada Tite Wola. Yang perlu saya sampaikan bahwa dari keluarga menyiapkan mungkin air putih saja, tuak, dan juga makan ala kadarnya. Kepada Tite Wola yang hadir pada malam ini, kecuali pastor yang jauh di Jakarta dan keluarga yang lainnya sempat muncul di layar itu, pasti tidak ikut minum. Karena tadi saya lihat Pater sudah minum itu di piala besar itu, dan kami ada tua di sini. Dan saya mau sampaikan bahwa keluarga-keluarga yang hadir ini pasti minum. Dan kepada Pak Penjabat Kepala Desa, Ibu Kutarian, Ibu Bidan, dan sampaikan bahwa memang kita orang kampung, jadi pasti ada yang tidak ikut protokol kesehatan. Tetapi kami dari keluarga mengharapkan sehingga kita ada elektronik yang bagus, diharapkan tidak boleh posting sampai orang di luar sana tahu. Nanti tidak enak. Itu saya mau sampaikan. Dan sekali lagi kepada Pater yang jauh di Garaksa, di rumah atau di gereja itu, karena latar belakangnya cukup bagus. Terima kasih lagi, sekali lagi karena sudah berdoa untuk kita bersaudara, Kak Yosef. Banyak salam dari orang Lerek dan keluarga di Papa, dan juga kebetulan hari ada Bapak Ketua Dewan Paroki, juga sama saudara lainnya, sehingga kami sangat berterima kasih kepada saudaraku pastor, dan juga kepada saudara saya yang ikut. Saya lihat di muka di sana ada Mark Indi, mereka ada anak-anak yang lain saya tidak tahu lagi. Terima kasih banyak. Mohon doakan Kak Yosef sehingga dia sampai di tempat yang baik. Mungkin sampai di situ saja karena jam sudah sekian juga, kan perlu kami nena. Sabar dulu. Saya kasih kesempatan kepada
Kakak Esi mewakili saudari-saudari dari Kakak Yosep. Silakan Kakak Esi yang ada di Kupang. Bicara, mikrofonnya dibuka. Hans tolong buka mikrofonnya. Oke. Yang nama siapa, Frater? Jolejap. Jolejap ya. Jolejap sudah. Oke. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Menyampaikan limpah terima kasih untuk Ama Pater yang sudah begitu luar biasa untuk kita semua. Punya perhatian untuk keluarga, khususnya Bapak Yosep. Dan juga atas nama kami semua yang ada di Kupang, juga untuk kami berenam yang ada satu rahim yang masih hidup, Mama Maria, Mama Sili, Mama Ana, saya, Bibi Selma, dan Bibi Greta. Kami merasa sangat kehilangan saudara satu-satunya. Tetapi saya masih ingat, Pater punya pesan, bukan hanya Kakak Yosep, tapi masih ada yang lain. Itu yang membuat kami kuat. Kami bertujuh itu dari kecil sampai kami sudah tinggal pisah-pisah, tapi kami punya kasih sayang itu tidak pernah bilang pudar. Karena nasihat orang tua walaupun dari dulu buta huruf, tapi nasihat mereka itu sangat luar biasa sampai terbawa sampai sekarang. Jadi saya terima kasih banyak-banyak untuk keluarga besar yang ada di Kupang, yang ada di Jakarta, di kampung. Oh, dan kakak Nona Endong yang tadi itu. Dan kami yang ada di Kupang juga. Tadi kami sudah sembahyang habis, kami semua sementara berkumpul di rumah. Jadi terima kasih banyak-banyak. Selamat malam, salam sehat untuk kita semua. Selamat malam. Malam baik. Satu lagi mungkin wakil dari Ana Makin yang hadir di sini. Siapa yang bisa omong? Ana Makin, siapa yang bisa omong? Obed ada tidak? Obed. Ada. Hans. Kalau tidak Hans. Mana Hans? Nih malam begini. Kata benar ino boleh kain penaruh kata bismillah. Omong saja, jangan menangis kah? Ini. Sabola, multa na kanya ni kene wal. Yang mana omong? Ini toh? Lu ngomong saja, jangan menangis-nangis di depan umum, nggak enak. Tadi Boli bicara atas nama laki-laki, sekarang anak perempuan bicara atas nama anak perempuan. Silakan.
Anak perempuan bicara sama anak perempuan. Nuai luku. Malam. Ya. Oke, luku. Terima kasih untuk ini sekolah metelo nyolam kakawaji telo kami doa ini kayak terima kasih untuk nih doa tiap buku atau baru jemajo untuk Bapak. Luku perkenalkan diri karena kita punya keluarga-keluarga di Jakarta, di tempat lain mereka tidak kenal kamu. Mesti muga pernah nemuan Robert, Bapak Gabriel lebih sedeta nih. Oh, Bapak, pun anak sulung dari Bapak Yosef Buletolo. Kedua, buka telun boleh lalu Kalimantan, keempat boleh. Kelima Besanti, nekna Belepupa. Ini Magun Robeno, Magun Gabriel, Nebu Luku O. Buka balikan lalu kene. Oke. Baik. Sekarang saya kasih kesempatan anak makin dulu. Ini anak sulungnya menangis-menangis ini buat kita juga jadi sedih nih. Mau Obet atau Hans? Kalian dua kakak beradik. Mana? Mau Tapun atau Lejapukan ini? Atau tidak lagi? Perakam sebentar, Kak. Oke, kalau memang tidak ada lagi, ya ada yang omong ini kita belum. Oh, Ananapan, Kak? Oke, Ananapan, silakan Ananapan. Omong mewakili para ponan. Baik, selamat malam buat semua. Itu ada ngomong. Oh, ini Terima kasih buat Om Pater yang sudah pimpin misa malam ini, buat Bapak Om. Pertama-tama saya Hans Namanggole, anak dari Mama Teresia Letek, saudari dari Bapak Yosef. Terima kasih buat partisipasi dari semua yang telah mengikuti misa malam ini, baik di Jakarta, di Lerek, kami di Kupang. Terima kasih untuk semuanya. Malam ini begitu
hikmat buat kita semua, buat keluarga besar kita semua. Mungkin saya hanya bisa mengucapkan limpah terima kasih untuk kita semua, kepada Om Pater, kepada Om Gabriel Mikael Kiatolog, Om Robert, Om Robert Bala. Terima kasih untuk kita semua. Untuk semua di kampung juga. Salam sehat selalu untuk kita semua. Oke, terima kasih. Malam baik. oke, malam baik, Mang. Baiklah. Kalau begitu, mereka yang dilirik katanya mereka punya tuak sudah mulai dingin. Dan semua, kami hanya bisa telan air liur dari jauh. Bisa lihat Magun Robert juga lagi telan air liur ini. Ya. Juga Magun Gabriel lagi senyum-senyum, nyengir-nyengir ini. Mikirkan tuak putih di Yosef Borgole punya apa itu, dua apa itu. Ya. Tapi ya, kami berdua dari jauh ya, sampai ketemu. Sekarang kan sudah canggih ya. Kalau dilirik ada orang meninggal dunia, kita bisa seperti ini. Kan dekat, jauh di mata, dekat di hati. Oke, ciao.